Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulahul karim. Kepala sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu, guru dan karyawan yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita berbaris bersatu laksana gigi dengan posisi-posisi kita sesuai dengan fungsinya. Kita berbaris dan belajar kepada gigi. Ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Semua kita duduk dengan posisinya, tapi antara gigi satu dengan gigi yang lain tidak ada saling menggigit. Karena ternyata kita ini bisa merasakan nikmat hari ini karena kita sehat. Kita terkadang lupa, dan ini yang paling sering kita lupa, ketika menyantap sebuah makanan, nikmatnya, yang kita puji makanannya, kita tidak pernah ingat bahwasanya yang bikin nikmat itu karena giginya nggak sakit. Coba gigi kita yang sakit, makanan apapun nggak ada yang enak. Senikmat apapun kue yang ada, pisang yang ada, yang sudah disiapkan, kalau gigi kita sakit senut-senut, nggak ada yang enak. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita kembali silaturahim dengan berbagai macam kendala sebelumnya. Dari mulai sebelum Ramadan, selesai Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, dan seterusnya, baru hari ini kita bisa silaturahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim ini kita terus jaga, karena betapa pahitnya dan betapa besar ancamannya orang-orang yang memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Maka yang perlu kita lakukan terus adalah kebersamaan. Sebagus apapun ibadah kita, sehebat apapun ibadah kita, kalau silaturahim kita putuskan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Karena suatu hari Rasul lagi duduk bersama sahabat, tiba-tiba ada yang datang. Ya Rasul, saya datang ingin bertanya, bagaimana posisi saya ini? Ada saudara saya yang sampai hari ini tidak pernah akur dengan saya. Saya sudah berusaha berbaik-baik kepadanya, tapi selalu berpaling. Saya mencoba memohon maaf, tapi dia tidak pernah merespon. Saya mencoba mengutarakan kesalahan dan kekurangan saya, tapi dia tidak pernah peduli. Maka Rasul mengatakan, engkau telah memberi makan kepadanya dengan bara api. Artinya ketika engkau melakukan itu, berarti urusannya itu dengan dia. Yang memakan bara apinya dia, yang insya Allah akan diterima pahalanya adalah kamu yang senantiasa terus berbuat baik kepadanya. Maka yang terbaik adalah kita yang senantiasa memberi maaf. Sebesar apapun salahnya orang, yang menentukan itu memberinya. Maka bukan hanya dalam urusan-urusan harta, ternyata yang disebut orang bertakwa itu adalah fa'fu anhum, memberi maaf.
Jadi bukan hanya urusan harta kita tidak boleh tangan di bawah meminta, tapi yang utama adalah memberi. Memberi maaf ini yang paling utama tapi paling berat. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan ego. Orang yang susah memberi maaf itu karena egonya tinggi. Kenapa egonya tinggi? Karena dia merasa bahwasanya dia yang paling benar. Dia yang senantiasa merasa teraniaya, sehingga orang datang kepadanya, dia menganggap bahwasanya permohonan maafmu itu tidak ada apa-apanya dengan kata-kata yang engkau ucapkan padaku. Padahal anjuran Allah, fa'fu anhum, maafkan mereka. Artinya apa? Yang terbaik bagi kita ketika ada persoalan adalah memberi maaf. Meminta maaf itu gampang, tapi memberi maaf ini susah. Meminta sesuatu pada orang lain itu gampang, tapi memberikannya itu yang lebih susah. Maka yang disebutkan oleh Allah adalah bagaimana kita menjadi orang yang pemaaf. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menjaga silaturahimnya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini ayat Quran di dalam surah An-Nisa ayat 1. Bertakwalah kepada Allah yang padanya kita selalu meminta, dan selalulah kita untuk menjaga silaturahim. Maka kenapa kita tidak bisa dan susah memaafkan orang lain? Karena hati kita ini merasa selalu tersakiti dan kita merasa paling benar. Maka ada ungkapan orang bijak mengatakan, meskipun hatimu luas, tapi jangan engkau isi keluasan hatimu itu dengan dosa-dosa dan prasangka yang buruk. Karena meskipun laut itu luas, dia tidak akan mampu membawa perahu yang sudah dibocorkan, yang sudah dibocori. Laut itu punya kekuatan untuk membawa perahu, tapi sekuat apapun laut ini dengan luasnya dan kekuatan ombaknya, dia tidak mampu menggiring perahu yang sudah dibocori. Artinya hati kita ini luas, tapi kalau isinya cuma benci, dengki dan lain-lain, ini tidak akan membuat kita menjadi tenang. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita jaga keutuhan kita di sekolah ini. Kita belajar dari gigi tali dan kita pun belajar dari tangan kita. Tangan ini bisa menikmati minuman yang sudah disiapkan karena bersatunya 5 jari yang luar biasa. Kenapa dengan 5 jari ini? 5 jari ini menurut ahli filosofi, kita belajar dari 5 jari ini, ternyata dari ibu jari sampai telunjuk dan sampai kelingking, ketika kita luruskan ke depan, itu pasti satu menghadap ke atas. Itulah jempol. Dia akan lebih tinggi posisinya menghadap ke atas dibandingkan dengan yang 4 ke depan. Artinya hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah bagi ibu jari ini adalah kekuatan sama dengan 4 jari yang lainnya. Tapi sekuat apapun ibu jari kita tidak akan punya kekuatan kalau tidak ada dukungan dari 4 jari yang lain. 4 jari yang lain juga akan senantiasa kerjasama. Maka kalau kita belajar dari 4 jari ini, hablum minallah kita sudah bagus, tapi hablum minannasnya kurang bagus, maka kita perhatikan. Kelingking saja kalau kita mau lipat ke dalam itu tidak bisa akan terlipat sendiri, tapi akan mengikut kelingking yang lain, ke jari yang lain.
Kelingking kita lipat, pasti jari manis akan ikut terlipat, jari tengah akan ikut terlipat. Telunjuk bisa bertahan karena egonya yang tinggi. Artinya apa? Kalau ada saudara kita yang terkena sakit, terkena musibah, maka jari manis akan ikut merasakan jatuh ke bawah, akan terlipat ke bawah. Tidak akan pernah jari manis akan melihat kelingking itu akan terlipat kondisinya sendirian, tapi dia akan turut serta merasakan dan empati terhadap apa yang dirasakan oleh kelingking. Artinya dalam kebersamaan kita sebagai guru dan karyawan, jangan pernah kita melihat dia cuma karyawan, dia guru, bukan urusan saya, dan seterusnya. Kita semua di sini adalah satu kesatuan yang utuh. Maka kita jaga semuanya. Insya Allah kalau kita jaga dengan baik, akan kita bisa meraih sesuatu yang luar biasa. 4 jari ini memang 4, tapi akan susah juga kalau cuma ini yang angkat sesuatu. Tapi kalau ditopang dengan ibu jari, hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya terjamin. Insya Allah kita bisa meraih sesuatu dengan semangat tegaknya tinju kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka mari terus kita jaga silaturahim kita. Yang terbaik bukan orang yang mempertahankan egonya, tapi yang terbaik adalah kita yang senantiasa memberi maaf kepada mereka yang bersalah. Kalau kita sudah meminta maaf, tapi dia belum memberikan maaf, berarti itu urusannya dengan Allah. Tapi jangan melewati 3 hari, karena ketika sudah melewati 3 hari ini, sudah masuk kategori orang-orang yang mendapat laknat, disebutkan oleh Rasul. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka janganlah kita bertahan dalam ego yang jelek. Janganlah kita bertahan dalam posisi yang tidak bagus, karena ketika kita terus mempertahankan ego itu, bukan kita semakin bahagia, tapi kita akan semakin terus tersiksa. Maka kita belajar dari bayi. Bayi itu kalau berantem gak pernah lama-lama, cuma berhitungan berapa menit. Setelah itu mereka akan saling mengait jarinya, kelingkingnya, kemudian mengatakan balaan. Tapi adakah kita belajar dari sini ketika kita sudah dewasa? Ternyata ego kita inilah yang menahan kita untuk balaan. Ego kita ini yang senantiasa menahan kita untuk menyambung silaturahim. Maka tidak akan pernah kita raih yang namanya kesempurnaan hidup kalau kita masih berpikir besok saja baru saya maafkan kesalahannya. Karena kita tidak ada jaminan akan hidup di hari esok. Khalil Gibran pernah bertanya kepada gurunya, "Guru, tolong sebutkan dan jelaskan serta tunjukkan pada saya bagaimana saya mendapatkan kesempurnaan dalam hidup." Maka gurunya berkata, "Anakku Gibran, silahkan engkau mendatangi taman bunga yang ada di depan sana. Silahkan petik bunga yang terindah, tapi jangan pernah engkau menoleh dan balik ke belakang. Berjalanlah terus, engkau mengambil bunga yang terindah dan bawa bunga terindah itu kepadaku." Maka Khalil Gibran pun mengikuti perintah gurunya. Dia berjalan ke taman bunga yang begitu indah. Dia terpesona dengan keindahan kiri dan kanan. Ternyata karena terpesona dengan keindahan kiri dan kanan, di pikirannya, apakah saya memetik sekarang atau nanti di depan sana? Ternyata Khalil Gibran tidak memetik, meskipun ada yang menurutnya itu indah sekali. Kenapa? Karena di pikirannya di depan sana kemungkinan ada yang lebih baik. Sehingga dia berjalan terus ke depan. Begitu melihat yang bagus, bunga yang indah, enggak dipetik, karena masih berpikir di depan sana ada yang lebih baik. Sampai akhirnya ke ujung taman itu, dia tidak berhasil memetik karena menyesal, kenapa saya tidak memetik bunga yang sebelumnya tadi. Di ujung sini sudah tidak ada bunga yang indah.
maka kembali ke gurunya menghadap tanpa membawa bunga. Apa kata gurunya? Khalil, kenapa engkau tidak membawa bunga yang kuperintahkan? Guru, saya terlena dengan perjalanan saya. Saya sudah seharusnya memetik bunga terindah itu, tapi saya selalu berpikir di depan sana ada bunga lebih indah, sehingga ternyata saya sudah nyampe di ujung tidak mendapatkan yang lebih indah. Yang ada hanyalah penyesalan, akhirnya saya tidak mendapatkan apa-apa. Bapak dan Ibu sekalian, maka gurunya mengatakan, anakku Gibran, itulah dari jawaban pertanyaanmu dan permintaanmu. Engkau menginginkan kesempurnaan hidup tidak akan pernah engkau temui sepanjang engkau tidak pernah menikmati dan mensyukuri yang ada. Sisa umur yang engkau miliki saat ini manfaatkan untuk kemaslahatan sesama. Jangan simpan dendam pada dirimu sehingga membuatmu mengulur-ngulur kehidupanmu hanya dalam bentuk sakit yang tidak pernah berakhir. Maka kalau kita berpikir tentang kita akan terus dan akan mengulur-ngulur waktu, maka kita tidak akan pernah mendapatkan indahnya kehidupan ini. Begitupun ketika kita berbicara tentang materi, kita tidak akan pernah puas dengan yang ada. Kita hari ini punya ini, masih berpikir mungkin besok saya mendapatkan yang ini lagi. Maka yang paling baik, petiklah bunga itu kalau sudah ada di depan kita. Manfaatkan kesempatan ini. Allah berikan umur pada kita itu singkat sekali. Manfaatkan kebersamaan ini. Saya sempat merenung waktu masuk ke ruang guru ini ketika saya sendirian dan saya upload di grup. Betapa tidak enaknya kalau kita di sini sendirian. Dan itulah yang membuat kita indah di sini, karena kebersamaan kita seperti ini. Maka kalau kebersamaan kita seperti ini dinodai hanya karena kesalahpahaman kecil, maka itu sebuah kerugian besar yang kita tidak akan pernah memetik bunga sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita semua, terutama bagi saya pribadi. Maka mari kita terus menjaga silaturahim kita. Siapapun kita punya posisi masing-masing yang punya fungsi yang luar biasa. Gigi sering gunanya adalah ditaruh di depan, karena selain posisinya yang indah, dia juga barisannya lebih bagus. Gigi taring ditaruh di situ karena dia fungsinya juga untuk mengoyak daging dan seterusnya. Gigi geraham kita ditaruh di dalam karena memang tidak indah kalau ditaruh di depan, tapi fungsinya adalah untuk mengunyah. Artinya apa? Mari kita bekerja sesuai dengan fungsi kita masing-masing tanpa saling harus menggigit sesama gigi. Insya Allah, mudah-mudahan Allah menjaga kita dan terus menjaga kita dalam silaturahim ini. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.